Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Hanya Engkaulah tempat kami berharap, hanya Engkaulah tempat kami berlindung di tengah ketidakpastian dunia, di tengah serangan panah api si jahat. Kami tetap dapat berlindung kepadamu Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu kami aman. Dalam naungan-Mu kami berlindung. Dalam kasih setia-Mu kami berharap. Kami percaya firman-Mu digenapi. 1.000 rebah di sisi kiri kami. 10.000 di sebelah kanan kami. Kami anak-anak yang punya Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Tuhan Yesus. Kami yang tinggal dalam minyak dan anggur. Kami tidak akan dirusakkan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu sepanjang seminggu ini Tuhan. Kami mau duduk diam diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya Kau kuasai. Kami menolak hikmat manusia agar isi hati Tuhan saja yang disampaikan. Bahkan kami berdoa agar kerinduan-Mu disampaikan. Kami menolak perkataan yang sia-sia. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Masuklah ke dalam setiap rumah, masuk ke dalam setiap kamar, masuk ke dalam setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh intimidasi, roh setan, roh iblis, apapun nama-Mu, kami ikat, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar shalom, damai sejahtera dari Tuhan memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sidang jemaat Allah Gereja Tiberias Indonesia yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan atas anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah live streaming sesi jam 2 siang bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Yang pertama-tama terima kasih kepada Tuhan kita, Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus atas kesempatannya saya boleh melayani saudara. Dan yang kedua terima kasih kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas kesempatannya, atas kasih sayang dan kepercayaannya saya boleh melayani di gereja yang luar biasa ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih keras lagi walaupun saya nggak bisa dengar saudara, tapi dengan iman. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara yang bawa Alkitab, pasti di rumah bawa Alkitab, mari angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Saudara yang Alkitabnya ada di HP, angkat HP saudara tinggi-tinggi. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Kita kasih sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema yang Tuhan taruh di hati saya adalah real faith atau iman yang sejati. Real faith atau iman yang sejati. Kalau ada iman yang sejati, kalau ada iman yang asli, maka ada iman yang tidak sejati. Kalau ada pria, maka ada wanita. Kalau ada siang, maka ada gelap. Kalau ada iman yang sejati, maka ada juga iman yang tidak sejati. Kalau ada iman yang asli, maka ada juga iman yang tidak asli. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam masyarakat modern sekarang ada begitu banyak hal yang palsu. Saudara pergi ke berbagai macam tempat, ada berbagai macam jam yang aslinya harganya ratusan juta, tapi yang palsu cuma 1-2 juta dan mirip banget saudara. Kalau saudara nggak ahli mungkin saudara memikir itu barang yang asli. Kalau saudara pergi beli baju, beli merek apapun, ada banyak yang palsu. Bahkan saudara bisa pakai pakaian yang mereknya palsu, saudara bisa pakai sepatu yang mereknya palsu.
palsu, saudara bisa makan makanan yang palsu, yang misalnya rasanya jeruk, saudara pikir dari asli jeruk ternyata hanya pewarna. Saudara bisa pakai rambut yang palsu, saudara bisa pakai bulu mata yang palsu, bahkan saudara bisa pakai make up yang palsu dan sebagainya. Dalam kehidupan modern, hal yang palsu mungkin bisa tolong saudara. Tapi dalam menghadapi badai kehidupan, iman yang palsu, iman yang tidak sejati akan jatuh. Iman yang asli yang hanya bertahan. Iman yang sejati yang hanya dapat berdiri sampai kesudahannya. Hari-hari ini ada banyak orang imannya gugur. Hari-hari ini ada banyak orang mundur ikut Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang meninggalkan kekristenan. Kenapa? Karena imannya tidak tahan uji. Karena imannya tidak sejati. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan namanya Yakobus. Yakobus 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kitab Yakobus 2 14 sampai dengan ke-20. Saya baca ayat yang ke-14, saudara baca ayatnya yang ke-15, demikian seterusnya. Sekalipun saya nggak dengar, tapi Tuhan dengar saudara. Jadi baca dengan keras. Ini ancaman sekaligus pengingat saudara. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jikalau seorang mengatakan bahwa ia punya iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15 saudara sama-sama. Ayat yang ke-16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? 17 saudara. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 19 saudara. Ayat 20 sama-sama kita baca. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Mungkin beberapa dari saudara menganggap bahwa surat Yakobus ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Paulus mengajarkan, mungkin saudara menganggap antara Yakobus dan Paulus bertentangan. Sedikit belajar teologi, Paulus menekankan dalam keselamatan, how to know I am saved. Paulus menekankan bagaimana saya tahu saya diselamatkan oleh karena iman. Sedangkan Yakobus menekankan how to show I am saved. Ini perbedaannya saudara. Bahwa Yakobus menekankan how to show I am saved. Bagaimana menunjukkan bahwa saya diselamatkan. Bahwa Paulus menekankan bagaimana saya tahu saya diselamatkan. Yang kedua dikatakan Paulus fokusnya kepada the root of my salvation. Internal atau di dalam, gak kelihatan. Saudara, sedangkan Yakobus menekankan saudara fokusnya the fruit of my salvation. Eksternal atau tidak kelihatan. Jadi Paulus saudara menekankan tentang bagaimana saya tahu saya diselamatkan, Paulus. Sedangkan Yakobus menekankan bagaimana saya menunjukkan saya orang yang diselamatkan. Ini gak bertentangan. Paulus menekankan saudara tentang root dari salvation. Dasar dari keselamatan. Semua orang diselamatkan karena iman kepada Kristus, karena anugerah. Sedangkan Yakobus menekankan fokusnya buah dari keselamatan. Jadi Paulus menekankan kalau orang diselamatkan karena anugerah. Yakobus menekankan orang yang diselamatkan ada buah dari pertobatannya. Katakan amin. Dan yang berikutnya dikatakan mengenai tugas atau tanggung jawab atau pekerjaan. Yakobus atau Paulus menekankan saudara yang sudah diselamatkan wajib hidup lebih baik dari orang-orang Yahudi pada umumnya.
Kehidupan saudara, level saudara harus lebih baik. Sedangkan Yakobus menekankan saudara dan saya living like Jesus. Hidup seperti Yesus hidup. Katakan amin. Jadi tidak bertentangan. Dan saya masuk dalam inti khotbah saya. How do I know? Dari mana saya tahu? My faith is real. Sedikitnya ada 5 kebenaran. Saya bisa catat. Yang pertama, dari mana saya tahu bahwa iman saya sejati? Sambil saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saya mau saudara mencek ke dalam. Jangan cek keluar, cek ke dalam. Sebelum nyalahin orang lain, salahin diri kita dulu. Sebelum komplain sama orang lain, komplain sama diri kita dulu. Sebelum hakimi orang lain, check yourself. Lihat diri saudara sendiri. Yang pertama, dari mana saya tahu bahwa iman saya adalah iman yang sejati? Yakobus 2 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu apa? Menyelamatkan dia. Yakobus memulai dengan kalimat yang menyindir halus. Kalau istilah orang zaman sekarang, bocor halus. Dia bilang, dapatkah seseorang mengatakan dia punya iman, tetapi dia tidak mempunyai perbuatan? Yang pertama saya tulis dalam slide saya, bagaimana tahu iman saya sejati? Real faith is more than just words I say. Iman yang sejati lebih dari sekedar kata-kata yang saya ucapkan. Iman yang sejati tidak berhenti di perkataan. Iman yang sejati tidak berhenti di perkataan, tapi lanjut di perbuatan. Matius 7, 21 mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di mana? Yang di surga. Suatu hari saya perjalanan dari rumah saya menuju ke tempat pelayanan sama istri saya. Dalam perjalanan saya naik mobil saudara, saya lihat ada sebuah bus. Di bagian belakangnya tulisan gede Mazmur MZM 23. Di bawahnya Tuhan adalah gembalaku. Wey, mantap ya kan saudara kan. Saya langsung berasumsi ini pasti yang punya Metro Mini anak Tuhan. Ini pasti yang nyetir Kristen lahir baru. Pasti bertobat punya. Dan tahu saudara, karena perjalanan menuju kami sama, arah kami sama. Dalam perjalanan ketika saya lihat ini Metro Mini saudara, minta ampun. Kenapa minta ampun? Karena salib kanan, salib kiri, maki kanan, maki kiri. Gak cukup sampai di situ, saya pernah ketemu mobil pribadi. Saya lihat di belakang Yeremia 17 ayat 7. Weh, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Weh, mantap ayatnya. Saya salib mobilnya, nengok sebelah kanan. Weh, Alkitab. Salib gede, salib gereja dibawa nih, dibawa sama dia. Weh, gede salib saudara. Saya bilang, weh, mantep nih. Ini pasti minimal penatua, minimal pendeta, minimal gembala. Gak berapa lama kemudian mobilnya disalib, kaca terbuka langsung. Mata lu di mana? Saya mau bilang sama saudara, saya bisa ngomong sama saudara, saya penari terbaik di dunia. Tapi ketika saya menari, saudara akan tahu saya pembohong. Iman tidak berhenti di perkataan. Iman harus diaplikasikan dalam perbuatan. Kalau cuma sekedar ngomong doang, semua bisa. Kalau cuma sekedar cerita doang, semua bisa. Yang paling sulit dalam tugas kependetaan adalah mengkhotbahkan yang kami lakukan. Melakukan yang kami khotbahkan. Kalau cuma sekedar berkhotbah, everyone can do that. Yang paling sulit jadi pendeta apa? Mengkhotbahkan yang kami lakukan. Melakukan yang kami khotbahkan. Matius 7. Alkitab katakan demikian. Ayat 15. Kita lompat saja saudara. 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dikatakan tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan
Mengenal mereka, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17 sama-sama kita baca. Demikianlah menghasilkan buah, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 20, lompat ke 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah menunjukkan identitas. Saya nggak perlu sekolah tentang botani, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan untuk tahu buah itu apa. Saya cukup keluar, saya lihat buahnya apa. Kalau buahnya apel, pasti pohon apel. Kalau buahnya jeruk, pasti pohon jeruk. Nggak mungkin buahnya apel, pohonnya pohon kedongdong. Itu namanya apel galau, pohon bimbang. Saya mau bilang sama saudara, ketika perbuatan kita selaras dengan perkataan kita, maka akan banyak orang datang kepada Kristus. Katakan amin. Ketika orang melihat perkataanmu dan perbuatanmu inline, sama, akan banyak orang datang kepada Kristus. Saya teringat cerita menantu dan mertua. Ini menantu dan mertua ribut terus. Ini perseteruan abadi, saudara. Makanya menantu paling bahagia di dunia adalah Adam dan Hawa. Kenapa? Karena gak punya mertua. Saudara, puji Tuhan mertua saya sangat baik dan luar biasa. Biar aman pulang kita. Ya kan, singkat cerita ini menantu mertua berantem terus, ribut terus. Karena udah gak kuat ini menantu bilang ini kurang ngajar ini mertua ini. Ini mertua bikin gue ribut sama suami gue. Ini mertua bengis, kejam, cerewetnya minta ampun. Ini menantu pergi ke sebuah pasar, ketemu sama Sinse. Dia bilang Sinse, tolong kasih obat yang paling mematikan. Sinsenya kaget, loh kenapa menantu? Apa yang mau kamu lakukan? Saya mau kasih racun sama mertua saya. Si Sinse bilang, emang kenapa mertua kamu? Wih, mertua saya kacaunya minta ampun. Cerewet, bengis, suka bikin saya berantem sama suami saya. Saya udah gak kuat Sinse. Kata Sinse, oke, saya kasih kamu obat yang paling mematikan dengan 2 syarat. Kata menantu bilang, jangankan 2, 5 juga gue ikutin. Singkat cerita kata Sinse, yang pertama, ini obat gak bisa langsung dikasih semua. 1 sendok makan 1 hari. Gak boleh dikasih minuman, harus dikasih makanan. Biar gak ketahuan. Oke siap kata menantu. Apa yang kedua? Yang kedua mulai dari hari ini menantu harus baik sama mertua. Menantu bilang gak bisa. Itu orang jahatnya minta ampun. Kalau lo baik sama menantu, sama mertua. Kalau mertua lo nanti mati, polisi gak akan curiga. Menantu bilang bener juga nih Sinse. Singkat cerita menantu pulang ke rumah, menantu lihat mertua, menantu bilang, tunggu tanggal main. Mirip sinetron. Tunggu tanggal main, kubunuh kau nanti. Gitu kan saudara kan. Singkat cerita menantu tahu makanan kesukaan dari mertua. Mertua suka banget makan babi saudara. Hari Senin babi panggang, dia masak, gak lupa taruh racun di situ. Hari Selasa babi goreng. Taruh racun di situ. Hari Rabu babi rica. Hari Kamis sop babi. Hari Jumat sate babi. Hari Sabtu bubur babi. Hari Minggu jus pakai babi. Pokoknya babi terus. Tiap hari kasih babi. Mertua seneng. Dan yang kedua menantu tiap hari pijitin mertua. Dipijitin mertua. Mertua lagi nonton, dikasih teh, dikasih pisang goreng. Mertua bangun disambut selamat pagi mama. Selamat pagi mama. Tiap hari. Karena mertua lihat menantu berubah. Mertua mulai mikir, aduh kok menantu gue baik ya. Kok menantu gue sayang ya sama gue ya. Dia aja yang muda berubah. Masa oe yang tua. Yang udah deket tiang lahat. Oe gak berubah. Oe mau berubah. Semenjak hari itu mertua juga berubah saudara. Tiap kali mertua jalan pagi pulang. Selalu bawa makanan buat menantu. Bakwan, bakso, bakyak dan bak-bak yang lainnya saudara. Tiap hari dibawa. Karena menantu lihat mertua juga berubah. Menantu kaget, aduh. Ini mertua gue ternyata baik ya.
Ternyata menantu gue baik punya. Menantu lari ke Sinse, bilang Sinse, tolong. Mertua bilang, si Sinse bilang, apa lagi? Tolong kasih penawarnya. Kata Sinse bilang, emang ada apa? Aduh, mertua saya baik. Mertua saya udah berubah. Mertua saya sayang sama saya sekarang. Tolong kasih saya penawarnya. Terus kata Sinse-nya bilang, menantu, lo jangan takut. Yang gue kasih bukan racun. Yang gue kasih adalah obat nafsu makan. Shanpo katanya. Kalau ada jemaat ketawa semua. Oh gitu. Nggak ada jemaat aja. Maksudnya apa? Ketika menantu berubah. Mertua berubah. Jangan tuntut orang lain berubah dulu. Kita punya mimpi heboh-heboh. Mengubah dunia. Dirimu dulu yang diubah. Kita minta orang lain berubah, kita dulu yang berubah. Saya percaya kok ketika kita berubah, takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan senantiasa, maka orang di sekitar kita pasti akan berubah. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, apa yang membuktikan iman kita sejati? Yang pertama, real faith, iman sejati lebih dari perkataan yang saya katakan. Yang kedua, iman sejati dikatakan demikian saudara. Real faith is more than emotion I feel. Iman sejati more than an emotion I feel. Lebih dari apa yang saya rasakan. Iman tidak ada hubungannya sama perasaan. Iman tidak ada hubungannya sama rasa-rasa. Repotnya gini nih. Karena banyak orang punya iman kerumunan, iman nebeng, iman keramaian. Kalau di gereja, mereka merasa hadirat Allah. Betul ada hadirat Allah. Tapi kira sendiri di rumah, sendiri di kamar, gak ada musik, gak ada alat musik, gak ada yang nyanyi. Kita merasa Tuhan gak hadir. Padahal kehadiran Tuhan ada banyak orang pikir, bulu kuduk gue berdiri nih. Tuhan hadir. Bukan Tuhan, itu setan. Iman sejati lebih dari apa yang kita rasakan. Iman sejati gak bergantung sama perasaan. Karena kalau iman berdasarkan perasaan, jatuh kita. Hari ini perasaan saya kurang enak. Hari ini rasanya kayaknya gimana gitu. Tapi maju terus. Kalau iman ikutin perasaan, iman ikutin baper, tumbang kita. Iman gak boleh ikut perasaan. Ketika Tuhan panggil kita dan ketika di tengah jalan kita gak ngerasain hadirat Tuhan, bukan berarti Tuhan gak sertai, bukan berarti Tuhan gak mengasihi. Ketika saudara merasa kayaknya disconnect sama Tuhan, terasa gak ada hubungan sama Tuhan, bukan berarti dia gak perhatiin saudara lagi. Hari-hari ada banyak orang menaruh imannya kepada hal-hal lahiriah. Dia kira kalau imannya bulu kudunya berdiri. Dia kira kalau ada musik-musik yang sedih-sedih baru merasakan hadirat Allah. Enggak. Ini waktunya kita dewasa. Kita rasa enggak rasa Tuhan ada. Kita percaya enggak percaya Tuhan sayang sama saudara. Kita yakin enggak yakin Tuhan mengasihi kita. Kita tahu enggak tahu Dia punya rencana yang besar buat saudara. Titik enggak ada koma. Iman bukan rasa-rasa. Iman lebih dari apa yang emosi yang saya rasakan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yuk sama-sama kita baca Yakobus 2. Ayatnya yang kedua dan ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca ayat yang ke-15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. 16 saudara. Selamat jalan. Kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah? 17 sama-sama kita baca. Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu sama-sama kita baca pada hakikatnya adalah mati. Iman bukan hanya sekedar, iman lebih dari sekedar perasaan. Dan beriman, iman yang sejati bukan hanya sekedar merasakan, tapi melakukan. Sebagai contoh, anggap aja saya naik mobil, saya keluar mobil, tolak dalam nama Yesus, tiba-tiba tangan saya kejepit sama pintu mobil. Dan saudara lewat depan pintu mobil, saudara bilang, aduh Pak Pendeta, kasihan ya kejepit.
Pak Pendeta yang semangat, aca-aca, fighting. Saya dukung Pak Pendeta, sarang heo, sarang tahun. Saudara tapi nggak buka pintu. Saudara cuma bilang, aduh kasihan ya. Aduh sakit ya. Aduh begini ya. Itu bukan iman. Karena iman sejati bukan sekedar merasakan doang. Tapi ikut bergerak. Yang benar apa? Bukain pintu. Kalau ada orang malam-malam datang sama saya jam 3 pagi bilang, Pak Pendeta saya belum makan. Udah 3 hari saya belum makan, tolong. Terus saya bilang, saya berdoa dalam nama Yesus. Terus saya gak kasih roti sama dia. Ada banyak orang hari-hari ini imannya cuma sekedar lihat di mobil. Lihat gelandangan, aduh kasihan ya. Lihat orang susah, aduh kasihan ya. Lihat ini, aduh kasihan ya. Tapi gak doing anything. Alkitab mengatakan salah satu ayat yang sering dipakai oleh gembala sidang Lukas 10 ayat 30 dan ayat 37. Dikatakan demikian saudara. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan para penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 31 saudara. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari apa? Seberang jalan. 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35 saudara. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu? Yesus bertanya kepada para audiensnya yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. 37 sama-sama jawab audiens itu, orang menunjukkan. Saudara bisa lihat saya ke depan. Alkitab katakan dari Yerusalem ke Yeriko. Papa Reaji berkali-kali ngajarin tentang gambaran orang yang jatuh dosa. Yerusalem adalah tempat suci. Yeriko adalah tempat yang penuh dengan yang namanya perampokan. Pokoknya tempat yang jahat. Orang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Gambaran orang yang jatuh dalam dosa. Gambaran orang yang gagal. Ketika turun dari tempat suci ke tempat Yeriko, Alkitab katakan ada penyamun. Ini kerjaan iblis. Apa kerjaan iblis? Merampok, memukul, dan meninggalkan setengah mati. Kalau saudara jauh dari Tuhan, iblis akan merampok, memukuli sampai setengah mati. Kalau saudara tinggalin persekutuan dengan Yesus, saudara akan dirampok oleh iblis, dipukulin sampai habis, sampai mati. Kalau saudara ninggalin Yesus, iblis akan rampok saudara, pukulin saudara, ditinggalin setengah mati. Singkat cerita, orang ini udah hampir mati. Ada orang imam. Seorang imam. Imam adalah gambaran orang yang di bait Allah. Orang yang tahu firman. Orang yang memahami kebenaran. Tapi apa kata firman Tuhan? Imam cuma lewat. Mungkin dalam hati imam ngomong gini. Aduh kasihan ya. Tapi jalan. Yang kedua, Lewi. Lewi adalah suku terpilih. Alkitab katakan pusaka dari suku Israel semua diberi tanah dan sebagainya. Lewi pusakanya apa? Akulah pusaka suku Lewi. Allah sendiri menjadikan Lewi memiliki dia. Ketika orang Lewi lihat orang ini, orang Lewi bilang mungkin foto Instagram. Aduh kasihan. Pergi. Nggak nolong. Ada orang Samaria. Samaria gambaran, makanya ada cerita orang Samaria yang baik hati. A good Samaritan. Kenapa dibilang Samaria baik hati? Karena kan orang Samaria terkenal dengan orang yang jahat. Jadi kalau ada disebut orang Batak yang baik hati, orang Batak rata-rata baik. Apalagi yang Marga Simanjuntak, baik banget itu. Kalau Pasaribu kurang baik itu. Teman saya maksudnya ya. Mohon maaf amang-amang Pasaribu, teman saya. Kalau Pasaribu yang lain mantap, terutama senior. Reformanda Pasaribu, paling baik hati. Orang Batak yang baik hati biasa. Karena orang Batak, orang Jawa yang baik hati biasa. Tapi orang Samaria terkenal orang jahat. Tapi orang jahat ini tahu
berbuat baik. Orang jahat ini tahu melakukan tindakan kasih. Bukankah hari-hari ini kita sedang dipertontonkan justru anak Tuhan yang jahat. Justru anak Tuhan yang gak punya kasih. Justru anak Tuhan saling berantem satu dengan yang lain. Tapi orang dunia terus lagi ada bencana di mana-mana hari-hari ini. Tunjukkan kasih Kristus. Dengan apa? Bikin posko. Bikin kasih makan. Pak Pendeta takut COVID, lakukan bagianmu apa yang bisa. Ini waktunya menunjukkan kamu adalah terang, kamu adalah garam. Jadi berkat. Iman bukan sekitar apa yang kita rasain. Kau cuma aduh kasihan ya. Tapi gak buat apa-apa, semua juga bisa. Yang ketiga, kita cepat saja. Kita lihat Mazmur 112 ayat 5 dan 9. Ayat ini menarik sekali. Mujurlah orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat yang ke-6. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ayat yang ke-9. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 9, 8, 7, 6. Hasil dari ayat kelima. Jangan cuma kutip ayat 6, 7, 8, 9. Kutip ayat yang kelima. Mujurlah orang yang menaruh belas kasihan. Menaruh belas kasihan. Hari-hari ini dunia gak butuh penghakiman. Dunia butuh belas kasihan. Yang ketiga, iman yang sejati. Real faith is more than an idea. I debate. Iman yang sejati lebih dari ide yang diperdebatkan. Bagi beberapa orang iman adalah sebuah pertandingan intelektual. Bagi beberapa orang iman adalah sebagai pertandingan teologia. Bagi beberapa orang iman adalah sesuatu yang perlu diperdebatkan. Saudara nonton, banyak orang memperdebatkan teologi A, teologi B. Diperdebatkan dogma A, dogma B. Tapi hanya sekedar diperdebatkan. Bagi beberapa orang Alkitab hanya untuk diperdebatkan. Tapi tidak untuk dilakukan. Bagi beberapa orang Alkitab hanya untuk sekedar didiskusikan. Tapi tidak untuk dilakukan. Bukan berarti nggak boleh mempelajari Alkitab. Bukan berarti nggak boleh memperdebatkan isi Alkitab. Tapi perdebatkan, lakukan. Diskusikan, tapi lakukan. Banyak orang hari-hari ini senengnya cuma debat. Alkitab katakan Yakobus 2. Ayatnya yang ke-18. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan apa? Menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan. Dan aku akan apa? Imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lagi-lagi Yakobus menyindir, sarkas atau sebuah sindiran. Yakobus bilang mungkin ada orang yang berkata padaku ada iman, padamu ada perbuatan. Tapi Yakobus berkata apa? Tunjukkan kepadaku iman itu dan aku akan menunjukkan kepadamu iman dari perbuatan-perbuatanku. Satu hal yang saya pelajari dari gembala sidang saudara dan saya, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Setiap kali ada orang-orang di luar sana yang menggosipkan beliau, membangun opini, menjatuhkan pelayanan beliau. Setiap kali beliau dengar apa jawab beliau? Gideon sampaikan, orang mati di Tiberias dibangkitkan. Bayi-bayi dalam kandungan divonis dokter mati bisa dibangkitkan. Orang punya utang ratusan juta dolar bisa mengalami kelepasan. Di Tiberias sampaikan apa yang Tuhan sudah lakukan melalui pelayanan gereja Tiberias. Pak Pariaji gak mau ribut perdebatan, cuma mau bilang lihat buahnya. Suatu hari para murid-murid Rasul Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, apakah engkau Mesias itu? Apakah kami harus menanti yang lain? Apa jawab Yesus? Yesus gak bilang, oh iya dong, tentu gua Mesias. Enggak, apa jawab Yesus? Sampaikan, orang mati dibangkitkan.
Orang lumpuh berjalan. Kepada orang-orang diberitakan kabar baik, kabar sukacita. Cuma ngomong itu. Hari-hari ini kita gak perlu perdebatkan pelayanan kita. Kita gak perlu ributin. Orang mau ngomong apa silakan. Mereka punya mulut. Suatu hari nanti mulut kita akan dihadapkan sama Tuhan. Orang mau nulis apa suatu hari nanti tangan kita akan dihadapkan sama Tuhan. Allah hakim yang agung. Dia hakim yang agung. Dia akan mengadili kita. Berdasarkan tanpa melihat rupa. Dia tahu siapa kita sebenarnya. Gak perlu bela diri. Tuhan yang tahu siapa hidup kita. Katakan amin. Iman yang sejati itu kelihatan. Iman yang sejati lebih dari sekedar apa yang bisa kita omongkan. Iman sejati bukan sekedar perdebatan. Tapi iman yang sejati diperlihatkan melalui perbuatan saudara dan saya. Yang keempat, a real faith dikatakan iman yang sejati. More than a truth, I believe. Iman yang sejati lebih dari sekedar apa yang saya percayai. Alkitab katakan demikian, Yakobus 2 ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi apa? Setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka apa? Gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yang keempat, real faith is more than a truth I believe. Iman yang sejati lebih dari sekedar apa yang saya percayai. Saudara, kalau cuma mempercayai Tuhan itu ada, mempercayai bahwa Tuhan itu ada tidak akan mengantar engkau ke surga. Mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan tidak akan mengantar engkau ke surga. Karena iblis juga percaya Yesus Tuhan. Iblis juga percaya Tuhan itu ada. Tapi apakah saudara akan menemukan iblis di surga? Apakah saudara akan bertemu dengan dia di surga nanti? Enggak. Iblis juga percaya Tuhan ada. Bahkan iblis gemetar dengar nama Yesus. Gemetar dia karena dia tahu Yesus adalah anak Allah. Iblis berusaha menghalangi Yesus. Iman sejati lebih dari sekitar apa yang kita percayai. Kalau cuma sekedar, wah pendeta saya percaya Tuhan itu ada. Itu tidak akan mengantar engkau ke surga. Wah Pak Pendeta saya percaya Yesus adalah Tuhan. Bagus. Tapi iblis juga percaya Yesus adalah Tuhan. Itu gak akan mengantar engkau ke surga. Karena iman yang sejati. Ada perbedaan yang jelas antara mempercayai Tuhan itu ada. Dengan mempercayai Yesus itu Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan. Ada perbedaan yang besar di situ. Saya pernah mendoakan seorang jemaat. Yang saya sampai di atap rumahnya. Saya kaget di daerah kamar atasnya. Kenapa kaget? Karena dia bilang, Pak Pendeta saya percaya Yesus adalah Tuhan. Dia penyembah patung-patung. Oh puji Tuhan. Saya kira orang Kristen percaya Yesus. Mantap saya bilang. Tapi ketika sampai di atap rumahnya, I'm surprised. Kaget. Kenapa kaget? Karena rumahnya toko atau agama-agama atau Tuhan-Tuhan kepercayaan dewa-dewa yang lain ada. Lengkap. Agama Hindu, agama Buddha, Kristen, Islam, Sai Baba ada. Bukankah saudara berpikir ketika para orang Israel menyembah dewa-dewi yang lain, mereka tetap percaya kepada Allah Israel, tapi hatinya bercabang. Mempercayai Yesus adalah Tuhan. Hanya sekedar itu, tidak diaplikasikan dalam perbuatan. Tidak akan mengantar kita kepada surga. Yang kelima, yang terakhir dikatakan demikian, iman yang sejati is something I do. Iman yang sejati adalah sesuatu yang saya praktekkan. Yakobus 2. Ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa iman yang sejati? Saya summarize buat saudara. Iman yang sejati lebih dari apa yang saya katakan. Iman yang sejati lebih dari apa yang saya rasakan. Iman yang sejati lebih dari sebuah ide untuk didebatkan, diskusikan. Iman yang sejati, Alkitab katakan lebih dari sekedar apa yang saya percayai. Iman yang sejati adalah sesuatu yang saya lakukan. Dua tokoh di Alkitab yang disebut sebagai orang-orang beriman. Dua tokoh ini adalah awalnya bukan orang percaya, tapi beriman kepada Allah Israel. Yang pertama namanya Abraham, yang kedua namanya Rahab. Abraham adalah gambaran businessman, orang kaya, orang hebat, terkenal.
Rahab adalah gambaran opposite dari Abraham. Rahab siapa? Prostitusi, PSK, perempuan jalanan, perempuan gak benar. Abraham laki-laki, Rahab perempuan. Tapi gambaran apa? Yang pertama, dalam iman Abraham mengikuti Tuhan tanpa mengetahui kemana dia akan pergi. Alkitab katakan Allah tidak kasih direction sama Abraham. Abraham tinggal di tempat yang kaya. Dia orang kaya di sana. Itu tempat lahirnya dia. Itu lingkungannya dia. Tapi Allah berkata kepada Abraham dalam sebuah penglihatan. Abraham, Abraham, akulah Tuhan Allahmu. Ikutlah aku. Allah nggak menyebut directionnya. Kalau Allah menyebut directionnya, Abraham akan ambil west, ketik di west. Tanah Kanaan. 500 meter lurus ke. Tapi Abraham nggak nanya. Abraham jalan dengan iman. We walk by faith, not by our sight. Kita berjalan dengan iman bukan karena melihat. Kalau Abraham cuma bilang, aku percaya Tuhan. Tapi nggak keluar dari Ur-Kasdim, apakah itu iman? Enggak. Abraham pergi sama seperti saya dari kecil tinggal di Jakarta. Saya nyaman di Jakarta, saya nyaman di tempat tinggal saya. Kalau tiba-tiba suatu malam ada suara yang saya nggak pernah dengar. All of sudden gak ada Alkitab, gak ada bimbingan, gak ada pendeta. Dan tiba-tiba bilang, Abraham, Abraham, akulah Tuhan Allahmu, ikutlah aku, pergi dari tempat ini. Gak akan mudah buat saya bilang, I will follow you. Bahkan Alkitab katakan demikian. Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang diberitakan. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut friend of God. Kalau ada pengejaran yang akan saya kejar dalam hidup saya bersama istri dan keluarga saya ingin dapat gelar dari Tuhan, sahabat Allah. Jadi sahabatnya Presiden Jokowi aja bangganya minta ampun. Jadi sahabatnya Presiden Joe Biden, Presiden elect USA sekarang, bangganya minta ampun. Saya berharap suatu hari ketika saya menyelesaikan pertandingan iman saya bersama dengan keluarga. Ketika saya bertemu dengan pencipta saya berharap pencipta saya berkata, my good servant, sahabatku, masuklah, duduklah makan bersama dengan aku. Abraham mempersembahkan Ishak. Padahal Ishak yang paling berharga. Abraham meninggalkan masa lalunya Ur-Kasdim. Abraham melepaskan masa depannya Ishak untuk tunduk sama Tuhan. Kita hari-hari ini gak mau taat sama Tuhan. Kita hari-hari ini baru orang ngomongin dikit udah langsung segala macam. Pandang Tuhan. Kalau engkau hidup benar, pembelaan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Maju terus, pantang mundur, maju terus. Tuhan kita Tuhan yang adil. Dia menilai berdasarkan perbuatan kita. Dia tahu siapa kita. Dia menilai kita. Yang kedua Rahab. Alkitab katakan Rahab dalam sebuah kisah spying, kisah pengintaian. Para pengintai datang masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan, tanah yang berkubu-kubu, banyak orang raksasa di sana. Para pahlawan-pahlawan perang di sana. Rahab sekalipun dia prostitusi, sekalipun dia perempuan PSK, sekalipun masa lalunya kelam, tapi ketika dapat kesempatan untuk encounter sama kebenaran, Rahab rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan orang-orang benar. Rahab menaruh talinya. Karena iman Rahab ini, maka dalam kitab Matius 1 saudara baca, garis keturunan Yesus. Alkitab memberi kemuliaan kepada Rahab. Rahab ditaruh di salah satu ginekologi atau garis keturunan. Orang Batak bilang tarombonya. Rahab salah satu dari garis keturunan Yesus. Abraham mempersembahkan hidupnya untuk taat. Rahab mempersembahkan nyawanya untuk taat. Iman yang sejati. Satu ayat yang terakhir. Efesus 2, 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena itu,
Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 3 bagian. By grace, through faith, for a life of good works. By grace. Oleh karena anugerah kita diselamatkan. Melalui iman. Tapi gak tutup sampai di situ. Koma. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jangan cuma karena kasih karunia doang. Jangan cuma karena anugerah doang. Karena anugerah gak stop. Anugerah akan beranak pinak kepada yang namanya pertobatan. Dari anugerah lahirlah pertobatan. Dari pertobatan lahirlah buah-buah pertobatan. Dari buah-buah pertobatan lahirlah buah-buah jiwa. Dari buah-buah jiwa lahirlah keselamatan. Memang kita starting awalnya, mulainya anugerah. Tidak ada orang Kristen yang menantang itu. Semua karena anugerah. By grace, through faith, oleh iman. For a good work. Untuk melakukan pekerjaan baik. Sebuah tokoh yang terkenal namanya George Charles Blondin. Warga negara Prancis. Ini fotonya. Menyeberangi antara sebuah lembah yang terkenal Niagara Falls, saudara. Dia menyeberangi. Pada masa itu belum ada orang yang berani menyeberangi itu. Dengan sebuah seutas tali. Dari sisi Amerika ke sisi Kanada. Saudara, tadi saya tanya sama teman saya, Pastor Daud. Karena saya belum pernah ke Niagara Falls. Ke Eskimo Falls pernah. Jadi dari sisi Amerika gak pakai apa-apa. Dia lewatin satu tali itu. Dengan ketinggian 40 meter lebih. Dengan jarak 300 meter lebih. Dia lewatin satu-satu. Semua orang deg-degan. Sampai di ujung Kanada. Wah, mantap, mantap. Kata orang. Kata Charles Blondin ini bilang apa? I will do it again. Dia balik lagi. Dari Kanada. Dia muter balik lagi ke Amerika. Wah, orang di Amerika going crazy. Wah, mantap, mantap, hebat, hebat. Kata Charles ini, saya balik. Dia balik lagi sampai di sudut Niagara bagian Kanada. Terus dia lakukan sampai 10 kali. Ini kisah nyata, sudah bisa baca di internet. Pas sampai orang bilang, saya percaya kamu akan bisa lakukan berpuluh-puluh kali. Beratus-ratus kali kamu akan bisa lakukan. Terus kata Charles, kamu yakin saya bisa? Bisa. Kamu yakin kalau saya bisa pakai tongkat? Bisa. Kamu yakin kalau saya bisa sambil gendong orang? Bisa. Kamu percaya? Saya percaya. 100 kali kamu pakai tongkat gendong orang, saya percaya kamu bisa. Apa kata Charles? Oke. Maukah kamu saya gendong? Gak ada yang mau. Ini kisah nyata. Saya baru tahu bahwa ternyata kisah-kisah selama ini berangkat dari kisah ini. Saudara baca tentang Charles Blondin ini, saudara. Dari ini, dia makan sambil gendong anak, gendong temennya sambil makan dalam atraksi-atraksi selanjutnya. Tidak ada perusahaan asuransi yang mau cover dia. Bahaya. Tapi kalau saya boleh analogikan, Charles ini mirip ke Tuhan. Kita lihat orang lain dipakai Tuhan, hebat luar biasa. Dan kita bilang, Tuhan saya mau kayak gitu. Terus Tuhan bilang, kamu yakin? Saya bilang, yes aku mau. Terus Tuhan bilang, kamu percaya kau bisa? Yes aku percaya kau bisa. Ketika mulai Tuhan murnikan. Ketika Tuhan mulai proses. Ketika Tuhan mulai bawa kita ke dapur perapian. Ketika Tuhan mulai bawa kita ke goa singa. Ketika Tuhan mulai pertemukan kita sama Goliatnya kita. Ketika Tuhan mulai bawa kita ke dalam yang namanya salib yang perlu kita pikul. Dan kita mulai teriak. Kita bilang, Tuhan, ini terlalu berat buat saya. Saya gak bisa. Tuhan bilang, katanya kamu percaya sama aku. Katanya kamu yakin sama aku. Saya tinggalkan saudara dalam perenungan ini. Ikut Tuhan memang gak mudah. Tapi ending dari ikut Tuhan ada berkat, ada mukjizat. Tutup kuping sama perkataan yang menjatuhkan. Pandang Yesus. Karena ada upah besar menanti saudara. Tutup Alkitab saudara. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya.
Pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu. Datang sama Tuhan. Haleluya. Engkau yang datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Ini lagu yang hari-hari ini saya sama istri nyanyikan dalam doa-doa kami. Lagu pengharapan, lagu iman percaya kepada Yesus. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sambil angkat tanganmu Tiberias, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Sambil angkat tanganmu Tiberias, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Sambil angkat tanganmu Tiberias, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolong kami Tuhan. Bahkan menolong. Mari kekasih Kristus, sambil angkat tanganmu, Kau batu karang kami, bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami, bagi kehidupan kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sama-sama Tiberias, angkat kedua tanganmu. Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberi saudara dan saya kemenangan. Amin. Kemenangan, kemenangan. Mari sama-sama sambil angkat kedua tanganmu, dimanapun kau berada, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan.
kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Pegang setiap kami Tuhan, pegang keluarga kami, pegang hidup kami. Yesus memberiku lebih sungguh lagi. Yesus memegangku. Hanya dalam pegangan tangan Tuhan kami kuat. Hanya bersama dengan Tuhan kami cakap. Hanya bersama dengan Tuhan kami dapat melewati ini semua. Yesus memberiku sama-sama kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kemenangan darimu, kemenangan dah. Mari sama-sama angkat hatimu, angkat imanmu Tiberias. Siang hari ini aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang angkat kedua tanganmu, angkat imanmu siang hari ini. Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Apapun tantangan, rintangan yang kau hadapi, sepakat sama Tuhan. Ada mukjizat hari ini. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.